Ada satu impian besar yang selalu didambakan oleh setiap YouTuber pemula. Ada dua hal yang terus dipikirkan oleh setiap YouTuber pemula. Dan ada 3 tindakan yang harus dilakukan oleh setiap YouTuber pemula. Apakah itu? Nah, kalau Anda penasaran dan ingin tahu jawabannya, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like jika Anda suka, subscribe bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan info tentang video-video terbaru dari saya di kanal YouTube ini. Anda juga boleh nyinyir atau nyeletuk pada kolom komentar di bawah ini. Dan ingat, jangan pernah ragukan komitmen saya. Jika Anda like, saya pun akan like video Anda. Jika Anda subscribe, saya pun akan subscribe channel YouTube Anda. Oke? Sabrek coy! Sahabat YouTuber sekalian, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube ini. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Tentu saja urusan-urusan kebaikan. Nah, kembali ke pokok masalah awal tadi. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana posisi seorang YouTuber pemula? Begini, saya ulang sekali lagi, setidaknya ada satu impian besar yang selalu didambakan oleh seorang YouTuber pemula. Ada 2 hal yang terus dipikirkan oleh setiap YouTuber pemula, dan ada 3 tindakan yang harus dilakukan oleh setiap YouTuber pemula. Bagaimana penjelasannya? Oke, sekarang mari kita bahas ketiga masalah ini satu persatu. Pertama, satu impian besar yang selalu didambakan oleh setiap YouTuber pemula adalah dia pasti berharap besar agar channel YouTube-nya kelak bisa dimonetisasi dan menghasilkan uang. Menjadi passive income. Nah, gitu kan? Nah, kita tidak perlu mungkir dan tidak usah munafik akan hal ini. Meskipun terkesan agak materialistis, tapi itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan manusiawi. Sekalipun uang bukanlah segalanya, tapi siapa sih orangnya yang tidak membutuhkan uang? Nah, sahabat sekalian, inilah kiranya yang terus-menerus diperjuangkan oleh setiap YouTuber pemula, termasuk saya sendiri tentu saja. Demi mencapai impian tersebut, maka kita pun siap untuk berbuat dan melakukan apa saja. Bahkan kita melakukan segala cara. Ada yang mau menempuhnya dengan proses yang wajar, tapi tidak sedikit pula para YouTuber pemula yang akhirnya tersesat di jalan yang terang. Ingat kata-kata ini kan, ini adalah lirik lagu dari Bruri Marantika. Langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa. Nah, dan seterusnya. Tapi soal tersesat di jalan yang terang ini nanti akan saya jelaskan kemudian. Sebelum itu, sekarang saya ingin jelaskan dulu pokok masalah yang kedua. 2 hal yang terus dipikirkan oleh setiap YouTuber pemula adalah: 1. Bagaimana caranya agar channel YouTube saya dapat berkembang lebih cepat? Kenapa hal ini terus dipikirkan? Sebab jika channel YouTube kita dapat berkembang lebih cepat, berarti channel YouTube kita akan lebih cepat pula bisa dimonetisasi
dan menghasilkan uang. Yang kedua, bagaimana agar saya bisa membuat video secara kontinu dengan konten-konten yang baik? Kenapa hal ini terus dipikirkan? Karena dengan sajian video-video yang bagus, tentu jumlah subscriber dan viewer channel kita akan terus meningkat dari hari ke hari. Nah, terkait hal pertama, karena ingin menggenjot perkembangan channel YouTube-nya agar segera mencapai 1000 subscriber, misalnya, inilah yang membuat banyak YouTuber pemula siap melakukan apa saja, termasuk menempuh cara-cara yang instan. Bahkan tidak sedikit pula yang rela melanggar aturan-aturan YouTube. Di pihak lain, kini banyak YouTuber nakal yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka tawarkan jasa semacam mesin penghasil subscribe maupun watch time atau waktu tonton, tetapi bersifat buatan dengan tentu saja imbalan tertentu. Namun, pada kenyataannya banyak YouTuber pemula yang akhirnya kecewa sendiri karena subscriber artifisial tersebut mendadak hilang begitu saja dari muka bumi. Nah, dalam perkara ini, ketahuilah bahwa satpam YouTube itu tidak bodoh dan tidak bisa dibodohi. Mereka sangat jeli dan terus memantau perkembangan kanal YouTube kita. Oleh karena itu, sebagai pokok masalah yang ketiga, ada 3 tindakan yang harus dilakukan oleh setiap YouTuber pemula. Pertama, pelajari dengan baik aturan-aturan terkini yang berlaku di YouTube. Misalnya berbagai fasilitas atau fitur-fitur penting yang kini tersedia dalam YouTube Studio. Kemudian pelajari pula hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan dunia per-YouTuban. Misalnya tentang peralatan-peralatan vlog dan rekaman, cara-cara menginstal dan menggunakan aplikasi, teknik mengedit dan mengupload video, dan seterusnya. Nah, sekarang ini hal-hal semacam itu sudah dengan mudah kita dapatkan melalui beragam jenis tutorial dari para YouTuber profesional atau YouTuber yang sudah berpengalaman. Ada beberapa di antaranya yang bisa kita sebutkan, misalnya channel DNGC, Laikul Fahri, Lutfi A, Teknobi, Payudan, Khairun Nisa Adlina, Zona Tutorial, Pakar Tutorial, Bang Tutorial, dan lain-lain. Masih banyak lagi kanal-kanal YouTube yang menyajikan tutorial-tutorial tentang pengelolaan YouTube atau bagaimana dan apa saja yang diperlukan untuk mengelola YouTube dengan baik. Kedua, dalam usaha mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tempuhlah proses yang wajar dengan melakukan cara-cara yang tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku di YouTube. Jangan pernah tergiur dengan tawaran-tawaran muluk yang menjanjikan sekian like atau subscriber yang ujung-ujungnya pasti menawarkan tarif tertentu. Wani piro gitu loh. Misalnya gini, 500 like 50k, 1000 like 100k, atau 500 subscriber 500k, 1000 subscriber 1000k, dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian, inilah yang saya katakan tersesat di jalan yang terang tadi. Lalu, kalaupun Anda ingin menempuh jalan saling subscribe atau sub for sub, pertimbangkanlah durasi saat Anda menonton video rekan YouTuber yang lain. Minimal 3 menit, kalau bisa ya sampai selesai. Selain itu, kata-kata atau cara Anda menuliskan komentar juga sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai komentar Anda justru terdeteksi spam alias masuk keranjang sampah. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak akan diperhitungkan dan tidak bisa muncul pada layar tampilan di YouTube rekan Anda.
Tapi terkait dengan masalah saling subscribe, ini kayaknya lebih baik kalau saya bicarakan dalam video tersendiri saja nanti. Nah, yang ketiga, usahakan agar kita bisa memposting video secara rutin dengan konten-konten yang bagus dan disukai publik. Dalam kaitan ini, persiapan yang matang jelas sangat menentukan sukses tidaknya sebuah video kita. Oleh karena itu, sebelum memposting sebuah video, mestinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya secara matang sebelum rekaman. Oleh karena itu, setelah rekaman, proses editing, kemudian selanjutnya kita upload, niscaya hasil video yang kita hasilkan akan lebih baik daripada misalnya yang tidak dengan persiapan apapun. Hal ini tentu saja membutuhkan ilmu, keterampilan, dan kompetensi tertentu yang bersifat teknis. Sekali lagi, semua itu sekarang ini bisa kita dapatkan dengan mudah di kanal-kanal YouTube yang menyajikan tutorial per-YouTubean. Nah, sekarang bagaimanakah video yang baik itu? Materi video yang baik itu minimal harus memenuhi 3 persyaratan ini. 1, fokus pada bidang tertentu. 2, merupakan minat dan bidang keahlian Anda. 3, materinya benar-benar Anda kuasai. Jadi jangan tergiur untuk membuat video-video yang kelihatannya ramai diperbincangkan di YouTube atau bahkan menjadi video-video yang viral, tetapi Anda sendiri tidak menguasai bidang tersebut. Misalnya bidang politik, bidang ekonomi, atau hal-hal yang bersifat misteri, tapi Anda sendiri tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki kompetensi tentang hal itu. Lebih baik Anda tidak usah membuat video-video seperti itu. Buatlah video yang sesuai dengan minat dan keahlian Anda. Oke, sahabat sekalian, kiranya itu dulu yang bisa saya share kepada Anda sekalian dalam kesempatan ini, ya sebagai upaya saling berbagi untuk sesama YouTuber pemula. Akhir kata, pertama rebab, kedua babun, pertama maaf, kedua ampun. Teruslah semangat untuk berkarya. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Success is my right, kata Andre Wongso. Semoga kesuksesan segera menjadi milik Anda. Salam sukses, salam YouTuber pemula.